Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi keseimbangan umum AS dan AD. Ini anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu saya sendiri, kedua ada Galih Setiawan, ketiga Muhammad Arya, dan yang terakhir Muhammad Hirji. Saya ingin membacakan latar belakangnya. Keseimbangan antara agregat demand (AD) dan agregat supply (AS) merupakan konsep penting dalam ekonomi makro yang menentukan tingkat harga dan output nasional. Interaksi antara permintaan dan penawaran agregat mempengaruhi stabilitas ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Perubahan dalam AD dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan fiskal, moneter, konsumsi, dan investasi. Sementara AS bergantung pada produktivitas, biaya produksi, serta kebijakan pemerintah. Gangguan terhadap keseimbangan ini dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi seperti resesi dan inflasi tinggi. Selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat mencerminkan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada beberapa tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi AD yaitu ada 4. Yang pertama konsumsi rumah tangga, kedua investasi, ketiga pengeluaran pemerintah, dan keempat yaitu ekspor neto. Selanjutnya ada penawaran agregat. Penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor mempengaruhi AS meliputi pertama ada sumber daya produksi, ketersediaan tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Kedua ada produktivitas, kemajuan teknologi, dan efisiensi produksi. Ketiga, biaya produksi, perubahan upah, harga bahan baku, dan pajak. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah, regulasi, subsidi, dan kebijakan moneter yang mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya ada kurva AD AS. Kurva AD menurun ke kanan menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran akan meningkat bila tingkat harga keseluruhan turun. Hal ini dikarenakan penurunan harga meningkat daya beli real sehingga konsumsi cenderung meningkat. Kurva AS. Dalam jangka pendek, kurva AS biasanya miring ke atas karena ketika harga naik, produksi barang dan jasa juga akan ditekan. Dalam jangka panjang, kurva AS dapat menjadi vertikal, mencerminkan output potensial perekonomian. Ini adalah contoh kurva AD. Persamaan kurva AD secara umum dapat ditulis sebagai Y sama dengan Y pangkat D per kurung M per P G T Z1, di mana Y adalah PDB real, M adalah jumlah uang beredar nominal, P adalah tingkat harga, G adalah pengeluaran pemerintah real, T adalah pajak real yang dikenakan, Z adalah variabel lain yang mempengaruhi permintaan agregat. Ini adalah contoh kurva AS sebagai berikut. Persamaan kurva AS secara umum dapat ditulis sebagai di mana W adalah tingkat upah nominal eksogen karena kekakuan dalam jangka pendek. P pangkat E adalah tingkat harga yang diantisipasi diharapkan. Z adalah vektor variabel eksogen yang dapat mempengaruhi posisi kurva permintaan tenaga kerja. Selanjutnya ada keseimbangan AD/AS. Keseimbangan tercapai pada titik perpotongan kurva AD dan AS, menentukan tingkat harga dan output keseimbangan. Perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi AD atau AS dapat menggeser kurva tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pertama ada kebijakan fiskal, kedua ada kebijakan moneter, dan guncangan penawaran.
Contoh praktisnya, sebagai contoh, selama Perang Vietnam, defisit pemerintah AS meningkat tajam, geser kurva AD ke kanan atas sehingga terjadi lonjakan harga-harga dan laju inflasi. Sebaliknya, kenaikan tajam harga minyak oleh OPEC menggeser kurva AS ke kiri atas, menyebabkan merosotnya output dibarengi kenaikan harga dan laju inflasi. Perbedaan teori Keynes dan teori klasik. Pandangan terhadap ekonomi. Teori Keynes merupakan teori yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat bekerja, kemudian menghasilkan uang dan membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Pengeluaran tersebut merangsang ekonomi dan semuanya berjalan lancar. Tapi ketika ekonomi menurun, semuanya akan berubah. Bisnis mulai banyak yang tutup dan banyak karyawan dipecat. Banyak orang tidak punya uang untuk dibelanjakan dan mereka hanya bisa bertahan dengan apa yang tersisa. Ketika orang-orang berhenti berbelanja, tentu perekonomian akan kehilangan momentumnya dan kondisinya semakin jauh ke bawah. Sedangkan dalam teori klasik, perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Mereka percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Berapapun jumlah dan jenis barang yang diproduksi, pasar akan mampu menyerapnya. Teori ini disebut dengan Say. Pandangan terhadap intervensi pemerintah. Keynesian pendukung teori Keynes mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat wajar dan diperlukan. Jika masyarakat tidak belanja, maka pemerintah harus turun tangan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat merangsang belanja. Teori klasik justru sebaliknya menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Adam Smith, pelopor teori klasik, menyebut pandangan ini laissez-faire yang berasal dari bahasa Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psikokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Selanjutnya ada pandangan pasar bebas dan harga. Keynesian percaya harga harus lebih terpaku pada satu kisaran dan pemerintah harus berusaha menjaga stabilitas harga tersebut. Mereka ingin melihat pemerintah mempengaruhi masyarakat dan perusahaan untuk menjaga harga dalam kisaran yang ditentukan. Di sisi lain, teori ekonomi klasik berpandangan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan seorang atau pemerintah. Setiap orang bebas mengajar kepentingannya sendiri di pasar yang bebas dan terbuka untuk semua kompetisi. Selanjutnya ada pandangan terhadap pengangguran dan inflasi. Keynesian menyukai keterlibatan pemerintah dan lebih peduli tentang jumlah orang yang memiliki pekerjaan daripada inflasi. Mereka melihat peran pekerja dengan kemampuan yang dimilikinya dapat berkontribusi dalam masyarakat. Keynes tidak khawatir tentang biaya barang atau biaya beli mata uang. Sebaliknya, walaupun ekonom klasik memiliki beberapa kekhawatiran tentang pengangguran, tetapi mereka lebih khawatir pada inflasi harga. Mereka melihat inflasi sebagai ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori klasik percaya ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah. Mereka justru berpikir pengangguran dihasilkan dari campur tangan pemerintah di pasar bebas atau adanya monopoli dalam suatu industri. Selanjutnya ada pandangan pada pertumbuhan ekonomi masa depan. Perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik adalah bagaimana memprediksi dan memperlakukan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keynes fokus pada masalah jangka pendek. Mereka melihat masalah-masalah ini sebagai kekhawatiran mendesak yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori klasik lebih berfokus pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyesuaikan diri dengan masalah jangka pendek. Mereka percaya masalah jangka pendek hanyalah goncangan sementara yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh pasar bebas dengan sendirinya. Selanjutnya kesimpulan, keseimbangan antara agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS.
memainkan peran penting dalam menentukan tingkat harga dan output dalam perekonomian. Interaksi antara permintaan dan penawaran agregat mempengaruhi inflasi pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran. Perubahan dalam AD dan AS dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter, biaya produksi, serta kondisi ekonomi global. Gangguan pada keseimbangan ini dapat menimbulkan dampak seperti inflasi atau resesi, sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dari pembahasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.